Tim penyidik Barreskrim Polri hari ini memeriksa 17 saksi terkait kebakaran Gedung Kejaksaan Agung. Saksi yang diperiksa dari petugas keamanan hingga staf Kejaksaan Agung. Penyidik Barreskrim Polri Senin siang periksa 17 saksi terkait kebakaran Gedung Kejaksaan Agung. Mereka terdiri dari pekerja atau tukang, keamanan dalam Kejagung atau Kamdal, staf hingga PNS Kejaksaan Agung. Sejak kemarin total saksi yang telah diperiksa penyidik sebanyak 29 orang. Sebelumnya Kabarreskrim Polri juga telah mengumumkan hasil penyelidikan kebakaran Kejagung bahwa sumber api diduga karena nyala api terbuka bukan hubungan arus pendek. Penyidik melakukan penyitaan barang bukti kebakaran yang beberapa waktu yang lalu telah diambil oleh Puslapor Mabes Polri dan tentunya dengan pengambilan barang bukti ini untuk dilakukan penyitaan, selanjutnya pada hari ini pula penyidik telah bersurat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk permintaan penetapan persetujuan penyitaan terhadap barang bukti yang dimaksud. Nantinya pelaku pidana penyebab kebakaran Gedung Kejagung terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, meminta Kejaksaan Agung menetapkan Andi Irfanjaya sebagai tersangka dugaan menghalangi penyidikan dalam kasus Joko Chandra. Andi Irfanjaya diduga menghilangkan bukti berupa ponselnya. Mantan politisi Partai Nasdem Andi Irfanjaya diduga membuang ponselnya di Laut Losari, Makassar sekitar bulan November 2019 hingga Agustus 2020 dalam kasus Joko Chandra. Andi Irfanjaya membuang ponsel diduga dalam langkah menghilangkan jejak percakapan antara Andi Irfanjaya dengan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dan Joko Chandra dalam pengurusan fatwa Mahkamah Agung serta upahnya. Selain Andi Irfanjaya, Jaksa Pinangki Sirna Malasari dengan Joko Chandra, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, menduga ada pihak lain yang terlibat dalam percakapan pengurusan fatwa Mahkamah Agung. Terkait hal ini, Maki meminta penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung segera menetapkan Andi Irfanjaya sebagai tersangka atas dugaan menghalangi penyidikan dalam kasus Joko Chandra. Hari ini saya sudah meminta kepada Kejaksaan Agung penyidik di Gedung Bundar berupa opsi menjadikan AIJ menjadi tersangka menghalangi penyidikan atas perbuatannya membuang HP miliknya, dugaannya mereknya iPhone 8. Itu kan HP itu dipakai oleh AIJ kurun waktu November 2019 sampai dengan Juli Agustus 2020. Diduga di sana ada komunikasi atau jejak-jejak berkaitan dengan pengurusan fatwa dari JST bersama otomatis yang tersangka utamanya kan PSM, oknum jaksa itu. Dalam kasus Joko Chandra, Andi Irfanjaya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Andi Irfanjaya diduga berperan sebagai perantara pemberi uang dari Joko Chandra kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang terjerat kasus Joko Chandra siap disidang esok hari. Jaksa Pinangki disangkakan terkait kasus korupsi dan kasus pencucian uang. Berkas perkara tersangka Jaksa Pinangki Sirna Malasari sudah dilimpahkan ke pengadilan. Berkas korupsi dan TPPU dengan tersangka Jaksa Pinangki Sirna Malasari dilimpahkan oleh tim Jaksa Penuntut Umum pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung bersama tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kamis lalu.
Sejumlah pasal dari penyidikan dimasukkan dalam satu berkas, baik pemufakatan untuk tindak pidana korupsi dan sejumlah pasal dalam tindak pidana pencucian uang. Dakwaan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh tersangka, yaitu dakwaan ke-1 adalah pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan kedua mengenai tindak pidana pencucian uang, dan ketiga terkait dengan permufakatan jahat sebagaimana diatur di dalam pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tersangka Jaksa Pinangki Sirna Malasari kini ditahan di rumah tahanan negara selama 20 hari, terhitung sejak 15 September hingga Oktober 2020 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Sebelumnya, Jaksa Pinangki ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi pada 11 Agustus 2020. Pinangki diduga menerima hadiah atau janji dari Joko Chandra terkait pengurusan fatwa MA untuk Joko Chandra. Tim Liputan iNews melaporkan. Oknum tenaga medis dalam kasus dugaan pemerasan dan pelecehan seksual terhadap penumpang di Bandara Soekarno-Hatta ditetapkan sebagai tersangka. Polisi masih meminta keterangan dari korban yang kini berada di Bali. Polisi menetapkan oknum tenaga medis sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pelecehan seksual terhadap seorang penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta. Penetapan tersangka berdasarkan bukti CCTV dan keterangan sejumlah saksi. Guna mendapatkan laporan resmi dan keterangan lebih rinci, polisi juga mendatangi korban L yang kini berada di Bali. Akan kita tetapkan sebagai tersangka yang pertama yaitu penipuan atau pemerasan yang dilakukan. Kemudian untuk permasalahan pelecehan seksual sebagaimana yang disampaikan oleh saudari L, ini kita masih memerlukan bukti-bukti lebih lanjut untuk menjerat tersangka E ini terkait apa yang disampaikan saudari L, bagaimana dia diinformasikan. Sebelumnya korban L mengaku diperas dan dilecehkan tersangka E saat hendak berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Nias, Sumatera Utara pada 13 September lalu. Ia mendapat tawaran untuk mengubah hasil rapid test-nya dari reaktif menjadi non-reaktif oleh oknum tenaga medis yang bertugas di bandara. Manipulasi data rapid test ditawarkan oknum itu dengan imbalan sejumlah uang. Namun ternyata setelah dibayar, oknum tersebut melecehkan korban di tempat yang sepi. Tim Liputan iNews melaporkan. Polres Metro Jakarta Utara menangkap pelaku usaha panti pijat plus-plus yang nekat beroperasi di masa PSBB. Selengkapnya sesaat lagi, kami akan segera kembali.